Didiklah anak sesuai zamannya. Sebuah ungkapan yang tepat menggambarkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar proses sekolah, namun sebuah perjalanan seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indika SPD. Saya mengajar di SD Negeri 105434 Kedai Damar. Tema yang akan saya bawakan kali ini adalah menjelajah negeri dua jari. Bagaimana melakukan penjelajahan negeri dua jari? Yang pembelajaran ini saya integrasikan dengan pembelajaran kokurikuler. Yuk, mari sama-sama kita saksikan praktik baik yang sudah saya lakukan. Pembelajaran kokurikuler merupakan kegiatan belajar di luar kelas yang mendukung, memperkuat, memperdalam, dan memperkaya materi pelajaran intrakurikuler yang ada di dalam kelas, dengan tujuan mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh, terutama penguatan karakter. Pada buku teks kelas 6, terdapat materi pelesir keliling dunia. Mereka merasa senang karena dapat melihat keunikan negara lain. Namun, ketika mereka diminta menyebutkan provinsi di Indonesia, bahkan tentang lingkungan yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka, sebagian besar mereka belum bisa menyebutkan dengan tepat. Mereka juga kesulitan mendeskripsikan secara singkat sarana dan prasarana di sekitar tempat tinggal mereka. Dampak dari pemekaran adalah menyebabkan jumlah provinsi Indonesia terus bertambah. Hal inilah yang menjadikan atlas di sekolah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Menciptakan pengalaman belajar yang holistik, pembelajaran berbasis teknologi, memberikan pengalaman nyata, dan mampu mengenal dan mendeskripsikan wilayah tempat tinggalnya adalah merupakan tantangan yang saya hadapi ke depannya. Disinilah diperlukan pembelajaran lintas mata pelajaran di mana peserta didik tidak hanya mengenal batas wilayah geografis, mengenal ciri daerah, namun peserta didik juga dapat mendeskripsikan pengalaman dalam sebuah karya yang kesemuanya tercermin dalam beberapa dimensi lulusan seperti kewarganegaraan, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, sehingga membentuk peserta didik yang unggul berkarakter Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran kokurikuler, saya melakukan asesmen awal yang menjadi tolak ukur saya dalam menyusun proses pembelajaran berikutnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran kokurikuler, saya berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan pihak yang terkait guna perencanaan saya dapat terlaksana dengan baik. Assalamualaikum. Oke, kelas, coba pimpin dulu, Nak. Saat memulai pelajaran, seperti biasa, saya menyapa peserta didik, menanyakan kabar, perasaan mereka, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Memberikan motivasi dan ice breaking adalah hal yang tidak boleh terlewatkan agar menggugah semangat belajar peserta didik. Saya menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan akan sangat berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Setelah itu, saya menyampaikan materi dengan menonton video. LK pun dibagikan. Setiap anggota dalam kelompok akan mendapatkan tugasnya masing-masing. Nah, pada bagian ini, peserta didik diajarkan pentingnya berkolaborasi dengan orang lain. Peserta didik mengidentifikasi peta buta dengan menggunakan aplikasi Google Map yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Ini ada Banda Aceh. Pada pertemuan berikutnya, peserta didik melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu 38 provinsi. Saatnya bermain game tebak lokasi. Peserta didik melakukan estafet dan menuliskan nama provinsi ke depan kelas dalam batas waktu tertentu. Kemudian bergantian dengan teman satu kelompoknya melakukan hal yang sama. Setiap kelompok diberi spidol dengan warna yang berbeda. Akhirnya, kelihatanlah siapa yang menjadi juara. Setelah asik bermain game,
peserta didik diberikan tugas untuk membuat animasi perjalanan yang ingin dia kunjungi. Kegiatan ini mendidik peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Membuat peta ke Malaysia karena ingin bertemu dengan ibu saya. Saya membuat peta ke Mekah karena saya mau mengajak orang tua saya pergi haji. Hai teman-teman, sekarang kami ingin memulai perjalanan studi tour. Kunjungan utama wisata edukasi ini adalah menuju perpustakaan umum daerah, sehingga esensi dari kegiatan ini tidak hanya menjadikan peserta didik mengetahui nama jalan, desa, atau wilayah yang mereka lalui, namun juga bisa merasakan dan melihat langsung lingkungan, bangunan umum, sarana dan prasarana di sekitarnya. Lebih dari itu, peserta didik juga dapat menambah pengetahuan literasinya dengan membaca buku di perpustakaan. Wisata edukasi ini menjadikan peserta didik lebih dekat dan memiliki rasa cinta kepada negaranya. Pada pertemuan berikutnya, setiap kelompok pasti sudah memiliki informasi yang akan mereka kembangkan menjadi sebuah karya. Kelompok 1 membuat karya berupa video vlog perjalanan mereka yang dibubuhi animasi peta perjalanan. Aplikasi yang mendukung mereka adalah CapCut dan Travelbus. Kelompok 2 menggunakan aplikasi Canva untuk membuat animasi perjalanan yang berisi foto kegiatan selama melakukan perjalanan. Kelompok 3 juga menggunakan aplikasi Canva berupa slide PPT. Mereka membuat deskripsi perjalanan mereka. Setelah mengemas karya mereka dengan baik, mereka melakukan presentasi di depan kelas. Tapi ada yang berbeda kali ini. Mereka melakukan presentasi dan berbagi pengalaman baik di hadapan adik kelas mereka. Kegiatan ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan dan merespon informasi. Tahap ini saya memberikan siswa essay sebagai asesmen terakhir. Hasilnya, siswa mampu mendeskripsikan pemahaman dan pengalamannya dalam sebuah essay. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Kepala Sekolah SD 10 5434 Kedamar. Nama saya Romauli Sri Horimo SPD. Menurut saya, pembelajaran sangat bervariasi. Dimulailah itu dengan pembelajaran di dalam kelas, hingga melakukan wisata edukasi. Hal ini menjadi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Saya mengharap agar hal ini akan menginspirasi guru-guru yang lain, membuat inovasi yang lebih bermakna lagi ke depannya. Pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan. Kalau pendapat saya, videonya keren dan sangat bagus. Perkenalkan, saya Jerni Tanjung, wali kelas 5. Pendapat saya mengenai pembelajaran kalian hari ini sangat positif, ya. Dan memberikan pengalaman pembelajaran bagi kalian. Satu lagi, pembelajaran kalian ini sangat menginspirasi. Saya suka adalah 1. Membuat animasi perjalanan dari Travelbus. 2. Jalan-jalan. 3. Bermain tebak lokasi dari peta. Oke. Pembelajaran sangat efektif yang diajarkan oleh ibu guru karena tidak hanya diberikan teori, namun adanya praktek yang diberikan ibu guru kepada murid sehingga muridnya lebih mengerti dan paham akan pelajaran. Yasmin lebih mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan oleh ibu guru dan bisa mempraktekkan di rumah dengan baik.